Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali memprediksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2026 masih tinggi. Demi pelestarian desa Penglipuran, pengelola terpaksa menurunkan target kunjungan turis pada 2026. Mencoba kelezatan nasi campur dengan nuansa khas Bali di Kota Denpasar. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi hari Senin lalu meninjau Pelabuhan Gili Manuk Jemberana untuk memastikan kelancaran arus wisatawan saat liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Menteri bersama Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya, Kepala Kantor Basarnas Bali, serta unsur TNI Angkatan Laut, Pol Air dan Brimopolda Bali mengecek setiap tempat pelayanan di area pelabuhan. Dalam kesempatan ini, rombongan juga memberikan bingkisan Natal kepada petugas dan pengguna jasa penyeberangan di posko pelayanan terpadu. Bingkisan ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras petugas menjaga kelancaran dan keamanan. Menteri Perhubungan juga menyempatkan diri mendengar masukan dan keluhan terkait pelayanan penyeberangan. Kami hadir di sini untuk melihat bagaimana kesiapan dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan Nataru 2025-2026. Melihat bagaimana kesiapan dari teman-teman sekalian yang ada di lapangan, dari Basarnas, TNI Polri, dan stakeholder lainnya, untuk memastikan bahwa kita memberikan layanan yang terbaik pada saudara-saudara kita yang merayakan Natal maupun yang akan berlibur. Tadi saya mengingatkan beberapa hal kepada seluruh teman-teman yang ada di sini. Penyelenggaraan angkutan Nataru, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah melewati satu titik, yaitu angkutan Natal, mudik Natal. Kita masih punya 2 event lagi, yaitu Tahun Baru, di mana kita harus mengantisipasi saudara-saudara kita, masyarakat yang ingin melaksanakan liburan atau melakukan perjalanan untuk liburan. Pelabuhan Gili Manuk saat libur Natal dan Tahun Baru tahun ini terpantau ramai namun tetap terkendali. Petugas gabungan dari instansi terkait terus menjaga kelancaran arus kendaraan dan penumpang. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Pemerintah daerah hingga kini belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi limbah atau sampah organik. Namun salah satu penginapan di Banjar Pasut, Tibu Biu, Tabanan menemukan cara unik untuk mengatasi limbah organik. Pengelola penginapan memanfaatkan larva lalat atau maggot untuk mengurai limbah organik yang berasal dari sisa makanan. Setiap hari maggot ini memakan dan mengurai sekitar 50 kg sisa makanan dalam waktu hanya 24 jam. Hasilnya tidak ada lagi tumpukan sampah, melainkan sampah berubah menjadi pakan ternak untuk lele dan ayam. Akan membantu mengurai makanan organik, sampah organik ini dalam waktu 24 jam. Jadi makanan yang sisa makanan dari tamu yang menginap maupun tidak menginap di sini dan makan, itu sampah organiknya tidak akan menjadi landfill, melainkan akan diurai oleh maggot tersebut, dan maggot tersebut akan lalu menjadi makanan ternak. Jadi sebuah circular economy. Jadi setiap 7 hari maggot tersebut akan menjadi besar, akan diambil oleh vendor kami yaitu Z-Bio ke kantor mereka. Di kantor mereka akan tahan lagi 1-2 hari lagi, lalu akan menjadi makanan ternak, biasanya sih lele atau ayam. Pengelola penginapan juga menjalin kerjasama dengan desa sekitar. Pemilik warung makan dan warga misalnya bisa mengirim sampah organik ke tempat penangkaran maggot milik penginapan. Setelah 7 hari, sampah yang terurai ini didistribusikan ke peternak, sehingga metode ini tidak hanya ramah lingkungan, namun juga mendukung ekonomi sirkular.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Untuk menjaga tradisi, adat, budaya, dan lingkungan tetap lestari, Desa Wisata Penglipuran Bangli terpaksa menurunkan target kunjungan wisatawan di tahun 2026. Kebijakan tersebut bertujuan agar wisatawan lebih leluasa dan nyaman menjelajahi Desa Penglipuran dengan berbagai keunikannya. Hingga saat ini, kapasitas Desa Wisata Penglipuran menampung wisatawan berkisar 1.500 hingga 2.000 orang per hari. Namun semakin bergeliatnya sektor pariwisata, kunjungan wisatawan melonjak mencapai 3.000 lebih wisatawan per hari. Akibatnya pengunjung berdesak-desakan dan menyebabkan lingkungan rusak dan sampah di mana-mana. Iwayan Sumiarsa, manajer Desa Wisata Penglipuran, mengatakan, pengelola terpaksa menerapkan sistem buka tutup agar Desa Wisata Penglipuran lestari. Diberlakukannya sistem buka tutup untuk wisatawan yang berkunjung Penglipuran. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman atau kunjungan yang lebih berkesan kepada ke desanya kita. Jadi kita sudah antisipasi itu, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di lapangan nantinya. Desa Penglipuran menerapkan prinsip Trihita Karana. Prinsip ini merupakan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan alam, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga sektor pariwisata tetap maju seiring dengan lingkungan dan tradisi yang tetap terjaga. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.